warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Harimau pernah dinobatkan sebagai hewan paling pendam di dunia hewan. Tahun 2018, detik.com pernah mewartakan bahwa harimau yang anaknya diganggu manusia, ia akan menyerang dan membunuh manusia. Ini tayang dengan judul "Bukan Mitos, Ternyata Harimau Bisa Simpan Dendam ke Manusia." Gitu katanya. Harimau diceritakan bisa mengingat siapa yang pernah menyakitinya dan akan merencanakan dan melakukan pembalasan. Sekilas nampak konyol sih, masa sih binatang bisa niat ngerencanain gitu ya. Dendam. Tapi dalam sejarah cerita ini memang dibenarkan dalam banyak kasus. Salah satunya yang paling terkenal adalah kasus yang menimpa pemburu profesional Rusia bernama Vladimir Markov. Suatu hari di tahun 1997, Markov menembak seekor harimau Siberia dewasa yang sedang makan hasil buruannya. Si harimau kena tembak dan terluka tetapi dapat melarikan diri, tidak mati. Sementara Markov yang merasa gagal malah mengambil sebagian daging buruan harimau yang masih segar untuk dibawa pulang. Nah, disinilah masalahnya. Si harimau merasa tidak terima ditembak dari belakang dan dicuri makanannya. Si harimau balik ke lokasi dan menandai bau badan Markov. Lalu dengan bekal itu ia melacak ranting, jalan, kayu, bebatuan, bahkan jejak sepatu untuk mencari di mana keberadaan Markov. Sampai akhirnya penciumannya yang tajam itu mengantarkannya ke sebuah kabin Markov di hutan. Di sana Markov tidak ada karena masih dalam aktivitas perburuan. Tetapi si harimau yang sudah tahu langsung merusak barang apapun yang berhubungan langsung dengan Markov. Ini secara sistematis ya, bukan acak. Dia hanya merusak benda yang bersentuhan langsung dengan Markov. Tetapi sakit hati si harimau nampaknya belum selesai walaupun dia sudah ngobrak-ngabrik rumah orang. Si harimau itu lalu menunggu Markov pulang di semak-semak depan pintu kabinnya selama 2 hari 2 malam. Niat banget. Ketika ada waktunya Markov kembali pulang, sebelum ia sadar ia langsung diterkam dan tewas seketika. Jasadnya kemudian dipakai main dan lalu dimakan. Perilaku harimau ini tidak bisa dijelaskan sebab pada umumnya harimau menolak memangsa manusia, kecuali kepaksa banget. Dan ia juga tidak tertarik untuk datang apalagi masuk ke tempat tinggal manusia. Apalagi ada judul ngerusak barang-barang, itu bukan perilaku harimau. Jadi perilaku ini hanya bisa dijelaskan bahwa ia memang benar-benar marah dan dendam pada Markov. Ngeri tapi ya. Tapi ya yang sudah terjadi ya terjadilah. Pengalaman buruk orang lain berguna agar kita tidak mengulangi kesalahannya. Apa kesalahan Markov yang membuatnya layak mati mengenaskan? Ya sebenarnya secara teknis tidak ada. Tetapi ide besarnya adalah ketika seseorang tidak menghormati kekuatan alam, ia akan kena batunya sendiri. Ketika kita buang sampah sembarangan, hukuman berupa penyakit, kekotoran, dan banjir akan datang dan merugikan kita secara finansial dan material, bahkan nyawa. Jadi ketika kita menguduli hutan misalkan, kekeringan dan banjir bandang juga akan kita terima. Jadi ketika kita berurusan dengan alam, kita langsung akan mendapatkan ganjarannya, bahkan seandainya tidak ada hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi apapun yang kita lakukan pada alam, kita langsung akan merasakan akibatnya. Jadi hormati alam, hormati semua kekuatannya agar kita tahu dengan apa ia membalas kita jika kita menyakitinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.